Ratusan peserta aksi unjuk rasa terlibat bentrok dengan petugas keamanan di depan kantor Gubernur Aceh. Bentrokan terjadi saat massa mulai memaksa masuk ke dalam area kantor Gubernur. Petugas juga menembakkan water cannon untuk membubarkan massa. Sejumlah mahasiswa peserta aksi diamankan petugas. Dalam aksi ini, massa menuntut pengkajian ulang kebijakan gubernur tentang jaminan kesehatan Aceh agar tetap berpihak kepada masyarakat. Konsolidasi adalah pemerintah wajib mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 terkait jaminan kesehatan Aceh. Hari ini sudah jelas kawan-kawan, teman-teman rekan-rekan semuanya, bahwasanya Pergub nomor 2 tahun 2026 itu sudah ditentang oleh rakyat. DPR sudah melakukan memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah untuk pencabutan. Maka kami hadir hari ini di sini untuk mengambil kembali hak rakyat. Kami sudah menjelaskan kenapa Pergub ini harus dicabut. Tapi kenapa sampai hari ini pemerintah Aceh masih tuli, kawan-kawan. Situasi yang sempat memanas mulai berangsur kondusif setelah aparat dan massa mulai menahan diri. Namun petugas masih berjaga di lokasi guna mengantisipasi adanya aksi susulan. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Anda siapa? Anda sebagai apa? Sejumlah aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang ND yang mendampingi keluarga Robert Rudi De Hoop, pemilik rumah di Jalan Irian Jaya, Kelurahan Potulando, Kecamatan ND Tengah, ricuh dan bentrok dengan aparat gabungan saat alat berat hendak menggusur rumah milik Rudi De Hoop. PMKRI dan pemilik rumah berupaya menghentikan alat berat yang akan menggusur rumahnya, namun upaya itu dihentikan aparat kepolisian dan anggota Satpol PP yang berjaga di lokasi. Perdebatan serta upaya mempertahankan rumah semakin memanas. Kalau ada klaim dan lain-lain, merasa keberatan tinggal ditempuh proses hukum. Dalam hal ini berhubungan dengan pemerintah daerah Kabupaten ini. Kami di wilayah, unsur di wilayah sebagai kuasa pengguna, menjalankan proses-proses sudah sampai di tahap kali ini. Bapak Camat, apakah hanya dengan pertimbangan memiliki sertifikat ini, kenapa Pemda tidak menempuh jalur hukum, misalkan menggugat pihak yang mengklaim memiliki sertifikat? Jadi kalau mau bilang kami menggugat, kami memiliki sertifikat. Yang menurut saya, sepengetahuan saya bahwa sertifikat itu menjadi surat resmi. Biar kami mati sama-sama. Jangan. Tidak bisa ibu. Ibu tidak merasakan apa yang saya rasakan saat ini. Ibu tidak pernah rasakan. Rumah gede yang berada di atas tanah berukuran 75 meter persegi di RT 2 RW 6 Jalan Irian Jaya, Kelurahan Potulando, Kecamatan ND Tengah, ND NTT. Pelaksanaan penggusuran berdasarkan surat perintah Bupati ND. Rumah semi permanen ini dibangun di atas tanah milik pemerintah dengan bukti sertifikat. Terjadi lagi kecelakaan di perlintasan rel tanpa palang pintu di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Truk pengangkut pasir tertabrak kereta api menewaskan sang supir. Gara-gara galian di Jalan Raya Bekasi, imbasnya sampai ke Jakarta Utara. Ribuan pengendara terjebak kemacetan horor di Kali Abang, Cilincing. Pemerintah Iran bersikukuh mempertahankan blokade di Selat Hormuz. Rudal akan ditembakkan Iran ke kapal Amerika Serikat jika nekat menerobos blokade. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini di tanah air serta mancanegara bersama saya Rilase, dan inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Truk bermuatan jeruk nipis menabrak 2 rumah dan kios kontainer di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 1 warga mengalami luka-luka.
Lagi-lagi akibat microslip atau tertidur sesaat mengakibatkan supir truk bermuatan jeruk nipis mengalami kecelakaan di Jalan Poros, Kecamatan Lau. Truk menabrak 2 rumah dan 1 kios. Laju truk tak terkendali juga menghantam mobil angkot di depan bengkel. Benturan keras mengakibatkan seorang warga di dalam kios terkena pecahan kaca. Truk pengangkut pasir ringsek setelah ditabrak kereta api di perlintasan rel tanpa palang pintu di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Supir truk tewas di lokasi kejadian. Mendengar suara benturan keras, warga Seitualang Raso, Kota Tanjung Balai langsung berhamburan keluar rumah. Dari asal suara, warga menemukan truk pengangkut pasir yang telah terlempar dalam kondisi rusak parah. Saat diperiksa, warga menemukan pengemudi truk telah tewas. Diduga pengemudi tidak melihat adanya kereta saat melintas di perlintasan tanpa palang pintu sehingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Ini bang, kronologinya bang, KAU 97 ataupun ekonomi temper oleh dump truck bang yang akan mengangkut pasir bang ya, dari tujuan dari Sungai Raja mau ke tangkahan pasir bang, dalam keadaan kosong itu bang. Ada nggak korban-korban jiwa bang? Korban luka parah atau meninggal dunia bang. Kini kasus kecelakaan dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Tanjung Balai, sedangkan jasad korban dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Aksi berbahaya dilakukan pengendara sepeda motor di perlintasan kereta di Cimahi, Jawa Barat. Nasib pengendara berada di ujung tanduk, diselamatkan petugas perlintasan. Woi! Lagi, woi! Video amatir warga merekam seorang pengendara motor mendorong kendaraannya hendak menerobos palang pintu yang sudah tertutup. Meski sinyal peringatan berbunyi, pengendara itu tetap memaksa masuk ke area rel. Di saat yang sama, kereta api dari arah Bandung menuju Jakarta semakin mendekat. Waktu semakin sempit dan pengguna jalan yang melihat pria itu kian panik. Namun pada titik kritis itulah seorang petugas perlintasan langsung berlari menerobos bahaya menghampiri korban. Petugas dengan cepat mendorong motor dan pengendaranya menjauh dari rel. Hanya dalam hitungan detik kereta api melintas kencang tepat di belakang mereka. Ya alas kaki, so pas mendorong pun tentu udah mau melewati ya, cuman bapak DPL-nya tarik sana, tarik motornya ke atas, kelihatan itu suaranya memang kayak belum. Melalui peristiwa ini, pihak KAI mengimbau agar masyarakat lebih disiplin ketika melintasi perlintasan sebidang. Karena kecelakaan di perlintasan itu selalu diawali dari ketidakpatuhan pengguna jalan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Viral video dugaan pelecehan seksual di stasiun kereta Kebayoran Lama, Jakarta. Seorang pria bersembunyi di kolong peron stasiun untuk mengintip wanita. Media sosial dihebohkan video unggahan salah satu penumpang KRL komuter lain yang menyebutkan ada seorang pria yang terlihat di bawah peron di kawasan stasiun Kebayoran. Pria tersebut tengah mengintip penumpang dari bawah peron dekat dengan gerbang perempuan. Bahkan mengambil foto saat penumpang naik dan turun dari kereta. Menanggapi video yang beredar di media sosial, Manajer Public Relation KAI Komuter, Leza Arlan menjelaskan, jika petugas telah menelusuri lokasi dan mengecek CCTV sesuai dengan laporan. Namun petugas tidak menemukan orang yang mencurigakan. Wah, lu tukang... Selamat datang Anda telah tiba di stasiun Kebayoran. Tuh, orangnya tuh. Baik komuter, selamat jalan, selamat sampai tujuan. Polisi menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap manajemen taksi Green SM terkait kecelakaan kereta beruntun di Bekasi, Timur Jawa Barat. Pemeriksaan terhadap manajemen taksi Green SM yang dijadwalkan Senin kemarin ditunda dan rencananya akan berlangsung hari ini.
Meski demikian, polisi belum memberikan alasan penundaan. Sementara itu, 4 saksi dari pemerintah Kota Bekasi dan Dirjen Perhubungan Darat sudah diperiksa Senin kemarin. Dan supir taksi listrik serta petugas palang pintu diperiksa di Polres Bekasi Kota. Total 31 saksi telah dimintai keterangan. Polisi menangkap pengemudi mobil mewah yang kabur usai menabrak pedagang buah di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur. Sementara korban masih dirawat di rumah sakit. Kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil mewah menabrak pedagang buah telah ditangani pihak Polres Metro Jakarta Timur. Menurut Kasat Lantas Polres Jakarta Timur, pengemudi mobil mewah dengan nomor polisi B1756 PJL kini telah diamankan. Pengemudi mobil mewah tersebut diketahui merupakan seorang laki-laki. Selain mengamankan pengemudi, polisi juga mengamankan 1 unit mobil mewah berwarna hitam yang digunakan pengemudi saat menabrak pedagang di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Sementara untuk kondisi pedagang yang tertabrak kini telah berada di rumahnya usai menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk saat ini dari pengemudi sudah berada di kantor kami dan sedang kami mintakan keterangan atas kejadian tersebut, dan tentunya kita semua prihatin atas kejadian tersebut, dan pastinya selanjutnya kita akan melakukan proses lidik dan semuanya sesuai prosedur. Sebelumnya pengemudi mobil mewah menabrak pedagang buah yang sedang menyeberang di ruas Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu lalu. Korban sempat terpental saat kecelakaan terjadi, sementara pengemudi mobil langsung melarikan diri usai kejadian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi mengejar geng motor yang meresahkan di Jalan Poros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Anggota geng motor kerap membawa senjata tajam. Bak di film action, aksi kejar-kejaran geng motor dan polisi berlangsung menegangkan di Jalan Poros. Dibantu warga, polisi berupaya menghentikan laju geng motor utara. Pelaku berjumlah sekitar 40 orang memacu sepeda motor dalam kecepatan tinggi. Saat berkonvoi, geng motor juga membawa senjata tajam. Saat pelaku ditangkap usai terjatuh dari sepeda motor. Seorang karyawan toko roti tewas diserang orang tak dikenal di Cengkareng, Jakarta Barat. Korban dan pelaku terlibat cekcok setelah bersinggolan dengan sepeda motor pelaku. Monitor 86 dan telah terjadi pembacokan di jalan. Warga digegerkan tewasnya seorang pria di Jalan Raya Pedokelan, Cengkareng. Korban Ahmad, karyawan toko roti ini tewas mengenaskan dengan luka senjata tajam di dada. Sebelumnya korban sempat cekcok mulut dengan orang tak dikenal. Saat itu koran yang menyeberang jalan bersenggolan dengan sepeda motor pelaku. Menganiaya korban dengan senjata tajam, pelaku kabur. Menyelidiki kasus ini, polisi mengidentifikasi jenazah korban dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Pemirsa, hanya karena pembayaran melalui kris, seorang pria tega menganiaya suami istri penjaga warung kelontong di Kemayoran, Jakarta Pusat. Meski telah dilerai warga, pelaku kembali ke lokasi dan merusak warung. Detik aksi penganiayaan terjadi di sebuah warung kelontong 24 jam di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, rekam kamera pengawas. Peristiwa bermula saat wanita penjaga warung ditempelek oleh pria pelanggannya yang masih memakai helm usai terlibat cekcok mulut. Suami korban yang melihat istrinya dihajar langsung melerai dengan mendorong pelaku. Namun sang suami justru dihajar pelaku. Sejumlah warga langsung melerai dan membawa pelaku keluar. Namun tak berselang lama, pelaku kembali datang dan mengamuk dengan memecahkan kaca etalase, lemari es, serta peralatan warung. Itu terjadi Minggu sore, diduga karena persoalan sepele saat transaksi pembayaran menggunakan QRIS. Bang, memang rame, Pak? Rame, orang lewatnya pasti berhenti lah. Orang kelurahan. Ada yang dirusakan apa? Ada yang dirusakin nggak?
Itu yang bahasanya kulkas itu sakit. Kini polisi masih memburu pelaku penyerangan dan penganiayaan yang kabur usai beraksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Ronald Sinaga alias Broron menjadi korban pengeroyokan di kantor advokat di Gondangdia, Jakarta Pusat. Korban dianiaya saat mengawal belasan pekerja sebuah perusahaan yang tidak digaji selama 3 bulan. Video detik-detik pemukulan oleh dua pria ini dialami Wakil Ketua Umum PSI Broron. Pengeroyokan bermula saat aksi adu mulut terjadi. Tiba-tiba dua pria memukul secara bergantian Broron. Beruntung, sejumlah orang di lokasi berhasil meredam keributan tersebut. Awalnya, pengeroyokan terjadi saat korban bersama 15 pekerja dari PT Sinergi Karya Sejahtera mendatangi kantor advokat Michael Putra dan partner di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan korban bermaksud meminta audiensi kepada pemilik perusahaan untuk menanyakan gaji 15 pekerja yang belum dibayarkan selama 3 bulan. Namun, karena tak dapat menemui yang dituju, ketegangan terjadi di lokasi hingga dua pria naik pitam dan langsung melakukan pemukulan. Akibat kejadian tersebut, korban harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka di wajah. Di sini terjadilah keributan sampai berujung pada pengeroyokan. Diduga pengeroyokan ini dilakukan oleh 2 orang. Kemudian untuk tindak lanjut dari Polsek sudah kami amankan terduga pelaku 2 orang untuk diproses. Tak membutuhkan waktu lama, kedua pelaku berhasil diamankan petugas tak jauh dari lokasi kejadian. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengacara diduga menjadi korban pengeroyokan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Korban mengalami luka dan melaporkan kasus ini ke polisi. Ini terjadi. Ironis, aksi pengeroyokan dan kekerasan terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Terekam video amatir warga dan kamera CCTV, pengacara Octavianus Sitohang berusaha menghindari dari tarikan dan kejaran kuasa hukum penggugat. Aksi kekerasan diduga karena kuasa hukum penggugat emosi kepada korban sejak di persidangan. Akibat pengeroyokan, korban luka lebam dan melaporkan kasus ini ke Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Jembatan roboh diterjang luapan sungai Cikaret di Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.